Momen Dan itu. excitednya gimana tuh, Ki Anas tuh? Oh, kaget sekali beliau. Loh, kamu di sini? Ya betul Pak. Saya di sini. Waktu itu saya first secretary, kan beliau bilang first secretary. Jadi ada diplomatic rank, itu kan ada diplomat, itu kan ada ranknya, rank diplomatik itu yang internationally recognized. Jadi semua dunia tuh memakai rank itu, dan saya waktu itu masih first secretary memang, penempatan kedua saya, dan saya kenalkan, dan beliau kaget, kamu di sini? Kok nggak bilang-bilang saya? Apa segala macam. Iya Pak, ya Ustaz, saya di sini kebetulan, alhamdulillah. Udah cerita habis itu. Siapapun guru kita, tentu kita akan menghormati begitu. Jadi tradisi itu tentu melekat dan tidak akan pernah hilang ya di kita sebagai seorang santri gitu. Betul, betul sekali. Ya. Dengan otomatis tuh saya nggak kepikiran membuat sebuah semacam senario bahwa saya harus cium tangan begitu. Tapi memang itu tradisi pesantren ya, dimanapun ketemu ustadz kita, ketemu kiai kita, pasti kita cium tangan. Iya. Saat yang sama saya sampaikan ke Pak Dubes, ini ustadz dan kiai saya ketika di pesantren dulu gitu. Jadi saat itu Pak Ustadz Anas sangat kaget karena memang saya nggak memberitahu beliau bahwa saya di Washington saat itu. Dan excitednya gimana tuh, Ki Anas tuh? Oh, kaget sekali beliau. Loh, kamu di sini? Ya betul Pak. Saya di sini. Waktu itu saya first secretary, kan beliau bilang first secretary. Jadi ada diplomatic rank, itu kan ada diplomat, itu kan ada ranknya, rank diplomatik itu yang internationally recognized. Jadi semua dunia tuh memakai rank itu, dan saya waktu itu masih first secretary memang, penempatan kedua saya, dan saya kenalkan, dan beliau kaget, kamu di sini? Kok nggak bilang-bilang saya? Apa segala macam. Iya Pak, ya Ustaz, saya di sini kebetulan, alhamdulillah. Udah cerita habis itu. Ya. Tapi itu menjadi salah satu cerita yang sangat menarik ya, mungkin karena di satu sisi mungkin sangat sedikit santri yang berprofesi sebagai diplomat. Nah, ini sekarang saya ingin menuju ke pertanyaan selanjutnya nih, Mas Rizal. Rizal Purnama sebagai seorang diplomat, ya diplomat sebagai ASN juga ya, karena sebagai abdi negara. Dulu kita punya diplomat-diplomat yang sangat ulung, kayak seperti Haji Agus Salim, Muhammad Hatta, Syahrir, itu sangat ulung dalam sangat, menurut saya, krusial dalam masa-masa awal kemerdekaan, karena mereka itu adalah diplomat yang sangat lihai sekali. Kalau Mas Rizal Purnama lihat sekarang, peran umat Islam, khususnya dalam dunia diplomasi Indonesia, karena kita semua harus setuju ya, diplomasi Indonesia tidak terlalu kuat saat ini. Dan kalau Mas Rizal Purnama sendiri melihat seperti apa? Kalau kita bicara diplomasi, kekuatan dan lain-lain, karena diplomasi itu sebetulnya cerminan dari kekuatan nasional kita. Jadi seberapa besar kekuatan sebuah negara, itu akan tercerminkan, seberapa kuat diplomasi sebuah negara akan tercerminkan dari seberapa besar kekuatan negara tersebut di negara tersebut. Jadi sepanjang kekuatan, coba sebelum saya klarifikasi, kekuatan dalam segi geopolitik, ekonomi, militer atau apa? Bisa diklarifikasi? Jadi kekuatan sebuah negara sebagai sebuah bangsa. Jadi kekuatan ekonominya, kekuatan militernya, kekuatan tentu civilization-nya ya, peradaban sebuah negara gitu. Jadi kalau kita lihat kenapa misalnya China sekarang semakin berpengaruh semakin besar, karena memang kekuatan negaranya memang semakin besar gitu. Jadi diplomasi itu adalah sangat tapi juga tidak melulu demikian. Tetapi itu adalah faktor penting, ya kan? Nah, betul. Sekarang yang kedua juga adalah prinsip dari sebuah negara tersebut. Nah, ini yang sebetulnya kita miliki sebagai sebuah negara. Kita memiliki prinsip berdiplomasi, politik luar negeri yang sangat principles foreign policy. Ini yang tidak banyak negara memiliki ini. Gitu. Jadi banyak sekali kalau kita lihat negara-negara yang kebijakan politik luar negerinya itu diombang-ambingkan oleh kepentingan sesaat. Nah, ini yang kita, itu sebuah pilihan pragmatis juga bagi negara tersebut, dong. Betul.
Betul. Ya. Betul. Dan itu tentu seberapa kuat negara tersebut memegang teguh prinsip-prinsip yang memang yang ditetapkan. Kalau kita kan sudah jelas, sudah ada konstitusi kita, ada prinsip politik luar negeri bebas aktif kita yang harus kita jalani begitu ya. Nah, sepanjang itu menjadi panduan guideline kita dalam berdiplomasi, dalam menentukan arah politik luar negeri kita, maka kita menjadi bangsa yang dihormati karena memang prinsip itu. Prinsip dignified or principle foreign policy. Karena banyak sekali negara yang terombang-ambing simply karena kepentingan rivalitas negara besar. Ya, kita tahu sekarang negara besar yang sedang bersaing, mereka bersaing untuk mempengaruhi negara lain. Tapi ketika kita memegang prinsip politik luar negeri kita dengan baik, maka kepentingan nasional kita lah yang akan menggait kebijakan politik luar negeri kita, bukan kepentingan sesaat. Mendukung tidak mendukung, ya kan? Ya kita tahu lah itu semua. Kita bisa lihat itu. Dan terus terang kalau bicara dengan misalnya kalau orang mengikuti misalnya, saya termasuk cukup aktif dan sering berpartisipasi dalam pertemuan-pertemuan sidang-sidang OKI negara-negara Islam. Tidak banyak yang memiliki prinsip politik luar negeri yang sangat teguh seperti kita, khususnya dalam isu Palestina. Semua negara Arab, bahkan Palestina sendiri mengakui bagaimana Indonesia adalah pendukung paling murni dan paling memegang prinsip ketika melihat isu Palestina misalnya. Kita tidak terombang-ambing dengan kepentingan ekonomi sesaat, bahkan kita tidak pernah takut diancam oleh negara besar sekalipun terkait dengan posisi Indonesia dalam Palestina ya, isu-isu Palestina. Karena memang Palestina adalah isu yang menurut saya paling rumit saat ini ya, dan kita semua nggak tahu kapan isu tersebut bisa ada solusi yang permanen. Mungkin juga tidak akan ada solusi yang permanen yang bisa menyenangkan semua pihak. Tapi kalau balik lagi nih Mas Rizal, kalau santri menjadi diplomat gitu ya, ada nggak mungkin tips dari Mas Rizal untuk menyemangati alumni sebagai mungkin bisa disebut motivasi, mungkin pada para alumni-alumni muda yang baru lulus nih, banyak yang baru lulus, sekarang sedang berkuliah, semester 1, 2, mungkin belum even pass graduate study. Ada nggak tips mungkin yang bisa Mas Rizal Purnama berikan buat para alumni? Ya, seperti tadi yang disampaikan, tentu santri bukan santri tidak menutup, bahkan bukan alasan untuk kita tidak bisa berkontribusi besar di semua bidang. Jadi bahkan buat saya, pengalaman nilai yang saya dapatkan ketika saya menjadi santri, nilai-nilai baik keagamaan maupun nilai tradisi kepesantrenan, itu banyak mempengaruhi karir saya saat ini di bidang diplomasi. Jadi kerja ikhlas, ya kan? Itu kerja keras, profesional. Innallaha yuhibbu ahadakum idza amila ahadukum ayyutkina al-itqan fil amal, itu kan profesionalitas. Jadi itu yang saya pegang teguh gitu. Ketika kita memegang teguh prinsip-prinsip profesionalitas, kita memegang teguh prinsip kerja ikhlas, tidak ada yang bisa menghalangi seseorang untuk bisa berkontribusi besar. Kalau kita melihat karir maupun jabatan itu kan bagian dari ladang amal atau ladang kontribusi. Ya, betul. Dan alhamdulillah teman-teman Kemlu juga tahu ini bentuk dari tahadus bin ni'mah. Saya termasuk direktur muda yang termuda saat ini yang ada di Kementerian Luar Negeri. Yang saat ini ya, sebelumnya sudah banyak pernah ada, bahkan sudah lebih muda, tapi semenjak ada banyak peraturan pegawai negeri yang mengharuskan ini dan itu, sehingga tidak mudah sekarang orang bisa sampai pada posisi eselon 2 dalam umur yang begitu muda ya. Jadi kalau boleh saya summarize ya, kita punya credibility, punya semangat untuk bisa melakukan apa yang kita inginkan dengan ikhlas tentunya. Itu adalah salah satu cara juga sebagai mungkin santri bisa memberi warna dibandingkan dengan
mungkin non santri. Itu Pak Mas Rizal ya. Karena kerja ikhlas itu ditanamkan sejak dini oleh pesantren ya. Nilai-nilai pesantren saya rasa itu tradisi pesantren yang luar biasa yang kita tidak pernah memimpikan atau berharap sesuatu dari apa yang kita lakukan. Kita yakini betul bahwasanya Allah tidak pernah tidur gitu. Itu sesuatu yang luar biasa menurut saya dan ini sangat bisa terapkan dimanapun kita berada, termasuk di dunia. Dan juga mungkin yang tadi Mas Rizal sebutkan credibility ya itu sangat penting untuk di setiap profesi apapun. Karena kalau kita tidak menjaga kredibilitas dan kredibilitas itu akan timbul dari akhlakul karimah yang juga diajarkan di pondok pesantren tentunya. Sangat menarik sekali perbincangan ini. Saya mau ke topik selanjutnya sebenarnya. Ini topik tentang, mungkin Mas Rizal tahu ini Mari TV baru berapa Pak Andi? Pak Andi ini sebagai penanggung jawab produksi Mari TV baru 2-3 bulan ya? Belum sampai malah mungkin. Baru 1 bulan 1 hari. 1 bulan 1 hari. Jadi sebenarnya teman-teman alumni ini ada wadah ikhlas namanya Mas Rizal, Ikatan Alumni Pesantren Asidikia. Keluarga alumni Asidikia, ketua umumnya adalah Haji Muhammad Zain, dan nanti kita akan lanjut ke bidang ekonominya nih, yaitu Koperasi Mambaul Rizki Investama. Tapi sebelumnya sedikit informasi, Mari TV ini kita buat sebagai sebenarnya ingin berharap bahwa alumni bisa berkolaborasi dan Mari TV bisa sebagai ajang silaturahim bagi para alumni. Nah, karena niatnya adalah wadah kolaborasi dan silaturahim antar alumni, ada nggak yang bisa dikolaborasikan antara Mas Rizal, alumni, dan Mari TV, dan mungkin keluarga besar alumni Asidikia secara umum? Ya, tentu terima kasih. Kolaborasi itu bisa terjadi kalau kita tahu potensi masing-masing ya. Jadi dengan adanya kekeluargaan tadi ikhlas tadi, lalu sekarang bahkan dengan dunia digital saat ini Mari TV sudah mulai masuk. Jadi penting sekali kalau menurut saya pemahaman network dari semua alumni yang ada bisa dipetakan dengan baik. Setelah itu kolaborasi pasti bisa kita dorong karena semua saat ini di dunia ini tidak ada satu pekerjaan, satu bidang yang terlepas dari bidang lainnya. Semua saling terkait. Maka kolaborasi kekuatan seluruh komponen alumni menjadi sangat penting. Dan yang paling penting adalah wadahnya, karena wadahnya ini sudah mulai terbentuk ya. Nggak setiap orang punya waktu ya untuk bisa bergerak, apalagi kalau kondisi normal misalnya di Jakarta kan sangat macet gitu ya. Untuk bergerak dari satu tempat ke tempat lain juga nggak mudah. Tetapi dengan network digital seperti ini mungkin nanti yang harus dikembangkan sehingga waktu tidak menjadi masalah, jarak tidak jadi masalah, semua pihak bisa berkolaborasi sepanjang pemetaannya betul-betul diperkuat. Lalu setelah itu kita bisa link satu dengan yang lain. Linkage, melink satu kekuatan potensi dengan potensi yang lain, insya Allah bisa menghasilkan sebuah energi yang sangat besar. Ya, jadi saya pernah bilang kepada beberapa narasumber bahwa alumni Asidikia ini tersebar di berbagai bidang, di seluruh Nusantara, bahkan dunia. Jadi, bagaimana menyambung link missing pieces dan all the puzzle together ya, to the bigger picture. Nah, itulah salah satu, mungkin ini next topik sebenarnya, ketika alumni berkumpul, ada waktu itu wacana. Bagaimana kalau kumpulnya kita itu membawa manfaat. Dan manfaat yang paling gampang adalah manfaat di bidang ekonomi. Sehingga untuk menstimulus para alumni untuk tetap bersilaturahim, tetap menjaga komunikasi. Nah, saat ini di koneksi Zoom kita juga telah hadir Pak Asep Januarsa. Pak Asep Januarsa ini adalah Ketua Koperasi Mambaul Rizki Investama yang didirikan di Pondok Pesantren Asidikia. Untuk informasinya, Mas Rizal, bulan Maret lalu koperasi ini telah diresmikan oleh Wapres langsung, Kiai Haji Ma'ruf Amin, di Pondok Pesantren ketika ada harlah ke-35
Pondok Pesantren As-Siddiqiyah. Assalamualaikum ya. Kedengeran. Untuk informasi nih Mas Rizal, Pak Asep ini saya sudah beri introduksi sedikit. Sekitar 18 sampai 20 tahun berkecimpung di bidang microfinance, terutama di bidang seperti BPR, dan telah banyak makan asam garam di bidang microfinance tersebut melalui berbagai macam jabatan, mulai dari manajer, dirut, sampai sekarang menjadi salah satu komisaris di salah satu BPR di Bandung. Dan mungkin Pak Asep bisa ceritakan sedikit kepada Mas Rizal, in a nutshell lah, apa itu koperasi dan misi koperasi Mambaul Rizki Investama tersebut. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Rizal, apa kabar? Ya, terima kasih Pak Saputra telah mengundang saya kembali di acara Talk Show ini nih. Jadi memang sama seperti yang tadi disampaikan bahwa kita butuh wadah silaturahmi ketika teman-teman semua sibuk memang di bidangnya masing-masing, sehingga kita juga ada kolaborasi di masing-masing profesi itu gitu. Jadi kita pilih memang koperasi jasa syariah di bidang jasa maksudnya. Jadi ada pembiayaan syariahnya juga dan jasa-jasa profesi lainnya gitu. Jadi termasuk kita ada juga untuk ekspor impor juga gitu kan. Jadi teman-teman yang di luar Jawa seperti kemarin kita komunikasi ada teman di daerah Kendari menghasilkan mente kayak gitu gini, bagaimana cara menjualnya gitu kan. Nah itu kita contoh hal-hal seperti itu kita fasilitasi untuk bisa membantu menjualkan gitu kan. Nah, ada beberapa produk juga yang memang dijual ke luar juga. Nah, maka waktu itu saya mengumpulkan alumni ya, termasuk Pak Saputra juga lama di Belanda, akhirnya alhamdulillah bisa ketemu juga. Jadi terus ini mungkin salah satu accident ya, karena pas saya ditugaskan di Singapura, jadi ada kontak lagi dengan alumni. Jadi sekarang tambah aktif aja di Maritiv ini Pak Saputra nih, Pak Rizal. Yeah. Jadi ya alhamdulillah hari ini kemarin saya memang sering juga dengan Ustadz Ajat ketika beberapa dubes beliau bawa ke perusahaan-perusahaan yang kerjasama dengan koperasi ini untuk ekspor, terutama kayak briquette, coconut sugar kayak gitu kan. Kemarin saya bersama Ustadz Ajat, ya alhamdulillah. Jadi nambah lagi nih database kita untuk silaturahmi. Saya tambah yakin lagi bahwa ini bisa berkolaborasi gitu kan, baik di hal mikro maupun di hal makronya juga gitu. Jadi teman-teman yang di daerah yang bahan komoditas-komoditas yang bisa dijual keluar, ya kita fasilitasi juga seperti itu. Nah, begitu, kurang lebih begitu, Mas Rizal. Ya, untuk sedikit nih, tadi kan Pak Asep menyinggung sedikit masalah mikro ya. Dan mitra koperasi, kita tahu mitra koperasi Mambaul Rizki Investama ini banyak, yang tadi adalah UMKM. Saya jadi teringat ketika Wapres meresmikan koperasi Mari ini, beliau mengatakan kedepannya perlu ditingkatkan peranan pesantren dalam ekonomi syariah, dalam membangun ekonomi syariah, khususnya mungkin pada bidang mungkin halal produk ya. Apakah lembaga Islam kayak MUI itu hanya sebagai pemberi stempel dari produk-produk halal, atau mungkin umat Islam punya potensi untuk memberi added value yang lebih dari cuman hanya sekedar lembaga legitimasi untuk memberi produk halal? Karena potensinya sangat besar dari produk-produk halal itu yang muncul dari UMKM tersebut. Beberapa kali saya presentasi juga ke Pak Wapres terkait dengan halal industri ya, karena sebetulnya tahun ini harusnya kalau tidak ada COVID, Kementerian Luar Negeri kerjasama dengan Bank Indonesia akan mengadakan apa yang kita sebut dengan Halal Industry Summit. Halal Industry Summit pertemuan tingkat tinggi terkait dengan halal industri halal. Nah, kita ini berawal dari sebetulnya concern saya pribadi sih, dan fenomena yang kita lihat saat ini bahwasanya
kita sebagai negara muslim terbesar di dunia, itu kita sekarang saat ini adalah menjadi salah satu consumers produk halal terbesar. Kita tuh nomor 1 di bidang nomor 2 atau 1 di bidang makanan, lalu industri fashion, muslim fashion dan lain-lain. Jadi kosmetik mungkin ya, karena mungkin dari sisi populasi juga mungkin negara Islam terbesar ya, mungkin Pakistan juga besar. 260 juta orang ya, terbesar. Selanjutnya Pakistan sekitar 200-an juta. Jadi memang problem daripada tapi bukan hanya kita, tapi seluruh negara-negara Islam itu banyak kan mereka tuh bukan bukan yang memproduce industri halal. Bahkan betul sekali Mas Rizal. Ya. Kita menjadi pasar. Padahal industri halal ini salah satu industri yang tingkat pertumbuhannya sangat tinggi. Jadi kalau kita tidak bisa menjadi pemain, bukan saja Indonesia, tapi juga negara-negara Islam tidak bisa menjadi pemain di industri ini, maka yang akan banyak mengambil keuntungan ya tentu negara-negara yang non-Muslim. Tetapi bukan masalah Islam dan tidak Islam, tetapi bagaimana kekuatan kita sebagai bangsa, juga termasuk negara-negara Islam bisa memperkuat global value change sebuah bangsa ini untuk memproduksi industri halal. Nah, kekuatan ini sebetulnya ada di UKM. Kemarin kita harusnya berkolaborasi untuk mengadakan Halal Industry Summit itu bulan Oktober akhir dan November awal, di mana kita ingin mengumpulkan seluruh negara-negara Islam, karena saya kebetulan Direktur Timur Tengah di Kementerian Luar Negeri. Saya melihat salah satu potensi besar untuk menggerakkan ekonomi Indonesia dan negara-negara Timur Tengah, kolaborasinya adalah di industri ini, selain energi ya. Karena energi it's given. Tapi kan energi it's a very complicated bisnis dan sektor gitu, karena banyak sekali pemainnya dan teknologinya tinggi. Tapi kalau industri halal, sebetulnya industri yang ada kaitannya besar dengan hajat hidup orang banyak dan diproduksi massal oleh industri UMKM kita. Nah, ini yang kita kurang bisa memanfaatkannya dengan baik, sehingga perlu konsolidasi, bahasa saya itu konsolidasi nasional. Baik peraturannya, kemampuan industrinya, networking-nya, dan marketingnya, pasarnya di luar negeri. Kekuatan itu yang belum kita garap baik, sehingga sebetulnya tahun ini kita mau adakan, tapi karena COVID kita akan undur insya Allah tahun depan. Nah, ini sebetulnya memang peluang besar yang tadi disampaikan. Kita melihat terus terang saja ya dengan plus minusnya, tentu sebagai sebuah bangsa ini kita melihat ini sebagai sebuah peluang ya, terus memperbaiki diri kita. Jangan sampai industri halal itu hanya terbatas sebagai sertifikasi. Betul. Halal. Karena kalau itu yang terjadi, kita akan terus menjadi consumers dan jangka pendek ininya. Tetapi kita harus melihat, mengubah, mentransformasi bangsa kita ini dari consumers menjadi produser dari industri halal. Dan ini peran penting teman-teman Kang Asep di lapangan, di teman-teman mikro, untuk bisa memperbaiki kualitas ya, yang reliable gitu. Karena kalau kita bicara ekspor misalnya, tidak mungkin kita punya produksi yang tidak kualitasnya turun naik ya kan. Kita tidak bisa deliver dari sisi jumlahnya, reliability daripada delivery juga kita tidak sanggup. Ini kelemahan kita dan itu harus kita perbaiki. Ya. Kalau saya pernah waktu itu ada tugas bisnis trip di Osaka. Jepang itu adalah salah satu destinasi turis, terutama negara-negara Timur Tengah yang cukup populer. Dan di sana udah mulai ada restoran ramen yang punya cap halal. Saya pernah tanya ke pelayannya, ke waitersnya, ini sertifikasi halalnya itu dari mana? Ternyata dari Malaysia. Nah, kalau Mas Rizal tadi bilang mungkin Indonesia secara negara, secara bangsa bisa menjadi kekuatan industri halal dari bawah UMKM, tidak hanya sekedar memberi cap label halal,
kalau menurut saya mungkin dari segi sertifikasi tersebut mungkin kita sudah kalah dengan Malaysia. Karena mungkin kita bisa lihat ya restoran-restoran halal yang sekarang di menjamur di Indonesia, mungkin restoran-restoran Korea mungkin misalnya. Dan itu mereka kan menjual produk di sini. Dan kemudian lembaga kita memberi sertifikasi halal. Tapi banyak juga mungkin dari kayak produk-produk Korea seperti kosmetik yang digunakan oleh para kalangan wanita mungkin, itu juga perlu stempel halal tentunya untuk bisa menggait pasar atau market dari Indonesia tersebut. Nah, Mas Rizal, kalau dari segi birokrasi nih, dari birokrasi dan aturan legislasi pemberian produk halal, itu kayak ibarat bola itu di pingpong sekarang. Ke Kementerian Agama, ke BP POM, ke MUI, itu gimana sebenarnya Mas Rizal? Dan karena mungkin UMKM ini menjadi lebih sulit untuk mempunyai lisensi halal tersebut.